Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari saudara kita terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua itu ada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Roh Kudus, perjumpakan kami dengan Sang Firman yaitu Kristus. Bukan kami untuk dapat mendengar dengan baik, mengerti dengan baik. Lebih melakukan setiap firman-Mu. Berapi hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman. Dalam Yesus, kami berdoa. Amin. Kita baca sama-sama ayat pokok kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Efesus 6 ayatnya yang kelima. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Tema kita pada pagi hari ini adalah tulus hati. Ya, tulus hati merupakan sikap daripada karakter kebaikan Kristus buat saudara dan saya. Kita tahu sama-sama bahwa buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kebaikan itu karakter yang keenam. Kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Jadi kebaikan, saudara, yang merupakan karakter Kristus, itu adalah sikapnya adalah kita tulus hati. Untuk kita mengetahui buah itu sendiri, tentunya tidak terlepas daripada pokoknya. Ya, kita tahu semua setiap buah pasti ada pohonnya. Kalau buah mangga pasti pohon mangga. Kalau buah jeruk pasti buah jeruk. Kalau buah roh pasti ada pohon roh, yaitu Yesus sendiri. Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sudah pasti ada pokok, ada ranting, ada buah. Dan ranting yang mau berbuah harus melekat kepada pokoknya. Kalau pohon rantingnya terlepas, mungkin 1 hari 2 hari dan masih kelihatan hijau. Saya yakin hari berikutnya akan kering dan akan mati dan tidak berbuah. Tapi selama ranting itu melekat, dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Jadi ketika kita melekat, buah itu yang merupakan karakter Kristus menjadi bagian saudara dan saya. Ya, kebaikan. Kita kembali ke ayat yang tadi saudara, ya Efesus 6 ayat kelima, bahwa hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Saya mulai menggambarkan bagaimana kalau seseorang bekerja dalam satu perusahaan harus takut dan gentar, ya. Ya, kalau dikatakan di sini dikatakan hamba-hamba kepada Tuhan, yang mungkin kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai staf yang bekerja dalam satu perusahaan, pasti ada atasan kita dan atasan juga ada atasan. Kalaupun saudara berbisnis, berusaha, pasti ada senior yang di atas saudara, yang senantiasa menjadi panutan untuk saudara dapat belajar tentang usaha itu. Dan dikatakan di sini harus dengan takut dan gentar. Yang saya tahu dalam sebuah perusahaan biasanya ada
SOP atau Standard Operating Procedure yang mengharuskan setiap karyawan, setiap pekerjanya untuk mengikuti sebuah peraturan yang ditetapkan di dalam perusahaan itu. Jika melanggar peraturan itu tentunya ada sanksi sampai sanksi yang paling uh, terburuk, saudara ya. Dikatakan takut dan gentar, diatur oleh segala macam peraturan sehingga kita takut dan gentar untuk melakukannya. Tetapi saudara, setelah berikutnya kata-kata ini, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Tulus hati ini tidak tertulis, saudara, karena jauh di dalam hati kita. Tadi saya katakan bahwa tulus hati ini merupakan sikap daripada karakter kebaikan Kristus. Jadi kebaikan Kristus yang merupakan karakter itu melekat di dalam kita. Sehingga implementasinya, ekspresinya, itu kita mempunyai tulus hati, saudara. Ya. Ketulusan hati. Kalau dikatakan sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dimanapun saudara bekerja, siapapun atasanmu, dimanapun saudara berusaha, siapapun seniormu. Kalau dikatakan taat kepada Kristus, apa yang kita lakukan, ketaatan, ketulusan hati itu sama seperti kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Sebab itu ketika kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Lakukanlah yang terbaik. Semaksimal mungkin, sedapat mungkin. Karena kita tahu majikan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Di situ kita dapat menjadi cermin Kristus, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sebab itu taat. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bos kita, atasan kita, dia sebagai Tuhan. Untuk dapat kita menghormati, melakukan dengan tulus hati, saudara. Ya. Untuk cerminan seorang yang tulus hati adalah apa, saudara? Dapat dipercaya. Setiap karyawan, setiap staf, pekerja yang dapat dipercaya tentunya akan mendapat satu promosi yang membuat orang karirnya itu terus meningkat. Saya pernah mendapatkan semua itu, saudara. Terus meningkat sampai ke posisi yang boleh dikatakan top level. Ya, ada semuanya, saudara. Ya, ketika kita terus menjadi orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu refleksi daripada kita tulus hati, saudara. Amsal 28 ayat 20 mengatakan begini, saudara. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi kalau orang yang dapat dipercaya pasti banyak berkat, saudara. Ya. Tetapi orang yang ingin cepat kaya, nah ini jalur pintas, saudara ya, tidak akan luput dari hukuman. Kita berdoa untuk segala macam kasus yang sedang terjadi di tengah bangsa kita, korupsi, hal-hal yang menyimpang, kita berdoa, saudara, biar tangan Tuhan bekerja di dalamnya. Benar, saudara, bahwa orang yang dapat dipercaya memang prosesnya lebih lama, saudara. Yang saya rasa, memang prosesnya lebih lama, step by step, saudara. Tapi akhirnya saya dapat, saudara, ya. Tapi orang yang ingin cepat kaya, jadi akhirnya tidak akan luput dari hukuman, dituntut secara hukum, ditangkap, diadili, ya, mendapat satu hukuman yang tentunya itu tidak kita inginkan, saudara. Jauhkanlah kita daripada hal-hal seperti itu. Mari kita bekerja, berusaha, kita seperti taat kepada Kristus, sikap hati yang tulus, dapat dipercaya kepada rekan bisnis sekalipun dimanapun saudara berada. Dapat dipercaya, setiap perkataan kita dapat dibuktikan. Karena dari hati itu memancar terus ke pikiran kita, pikiran ke perkataan ke tindakan kita, saudara. Ya. Ayat terakhir ini, saudara, Amsal 27 ayat ke-19. Ya. Jadi tulus hati itu lawan katanya munafik, saudara, hipokrit. Ya. Berkatakan seperti ini, Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Saudara mungkin pernah bercermin ke air, ke sungai, ke danau. Kita dapat melihat wajah kita dan itu tidak tertipu. Pasti itu yang aslinya, saudara. Ya. Aslinya itu terlihat. Demikian juga firman Tuhan tadi katakan, hati manusia itu mencerminkan manusia itu, saudara. Jadi dari dalam hati. Ada lagi Amsal 4 ayat 23.
Hati itu pancaran kehidupan, sumber kehidupan, di mana kehidupan itu memancar, saudara. Mari saudara, jagalah hati saudara dan saya, supaya kita menjadi tulus hati, taat, sama kita taat pada Kristus, dan ekspresinya kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya di tengah-tengah dimanapun kita berada, di marketplace, tempat bekerja, ya, di kampus mungkin saudara, dalam kegiatan belajar mengajar, dalam berbisnis sekalipun, dengan teman bisnis, dengan rekan usaha kita. Mari kita tulus hati, ya, jangan mengkelabui, ya saudara, ya, jangan membohongi, jangan mendustai, saudara. Tulus hati, taat kepada Kristus, menjadi orang yang dapat. Karena firman Tuhan tadi menjamin, saudara, dikatakan bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Yang kita renungkan pada pagi hari ini, yang pertama, bagaimana karakter kita di marketplace, di tengah-tengah lingkungan kita. Dan dapat menjawabnya dari dalam dasar hati, pergumulan saudara. Yang kedua, sudahkah kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Menjadi jawaban buat saudara dan saya. Yang ketiga, mari kita belajar dengan kebaikan Kristus yang merupakan buah roh yang tetap melekat pada saudara. Lihat mas kita saudara, Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia. Ingat baik-baik, sehingga kita melangkah, yang dikatakan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menentukan. Kita berdoa mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman pagi hari ini yang boleh membuat kami belajar di dalam hidup ini. Bahwa firman-Mu sungguh dahsyat, memberikan kami peringatan-peringatan yang jelas dalam setiap langkah hidup. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Apapun yang kami akan hadapi, kami membutuhkan. Tuhan Yesus berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha. Buat mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Sandaran bawah, sesama rekan bisnis, mempunyai ketulusan hati. Dan menjadi orang-orang, menjadi cerminan Kristus. Kami akan beraktivitas hari ini. Terima kasih buat penyertaan. Misalkan sepanjang hari ini ke dalam nama Yesus kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.